Gugatan senilai lebih dari 100 triliun rupiah. Iya, ini bukan angka yang kecil. Dan nama besar seperti Haritanu serta MNC Asia Holding masuk dalam daftar tergugat. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Jadi PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP menggugat Haritanu Sudibyo dan MNC Asia Holding atas transaksi surat berharga yang terjadi pada tahun 1999. Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nilai fantastis 6,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 103,4 triliun. Kok bisa sebesar itu? Mari kita bongkar kasusnya. Oke, kita mundur ke tahun 1999. Saat itu Haritanu menawarkan kepada CMNP pertukaran surat berharga. Sertifikat deposito atau negotiable certificate of deposit miliknya ditukar dengan medium term note atau MTN dan obligasi milik CMNP. Kesepakatan terjadi pada 12 Mei 1999 dan pada 18 Mei CMNP menyerahkan obligasi serta MTN. Namun ada satu masalah besar. NCD yang diberikan Haritanu berasal dari Unibank dan apa yang terjadi? Pada tahun 2001 Unibank ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha atau BBKU. Artinya NCD tersebut nggak bisa dicairkan. Nah, disinilah konflik bermula. Tahun 2025 CMNP akhirnya mengambil langkah hukum. Mereka mengajukan gugatan kepada 4 pihak. Haritanu sebagai tergugat 1. MNC Asia Holding sebagai tergugat 2, Tito Sulistyo sebagai tergugat 3, dan Teddy Karsadi sebagai tergugat 4. Gugatan ini menuntut rugi dengan bunga 2% setiap bulan sejak transaksi terjadi. Itu yang bikin nilainya membengkak sampai lebih dari 103 triliun. CMNP menilai ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam transaksi ini. Apalagi ada spekulasi bahwa Haritanu sudah mengetahui NCD tersebut bermasalah sebelum transaksi dilakukan. Kalau benar begitu maka ini bisa menjadi kasus besar yang berdampak luas. Kasus ini langsung bikin heboh. Netizen mempertanyakan bagaimana transaksi sebesar ini bisa terjadi tanpa audit ketat. Kenapa baru sekarang gugatannya muncul? Apakah ini akan menjadi kasus hukum terbesar dalam dunia bisnis Indonesia? Jika gugatan ini dikabulkan, maka ini bisa jadi presiden penting bagi kasus-kasus bisnis di Indonesia. Artinya perusahaan yang merasa dirugikan dalam transaksi lama masih bisa menuntut haknya meskipun sudah lebih dari 2 dekade berlalu. Gimana menurut kalian? Apakah CMNP memang berhak mendapatkan ganti rugi sebesar itu? Atau justru ini adalah kasus hukum yang terlambat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.